Shalom, sahabat Yuk Mengajar. Ketemu lagi dengan channel Yuk Mengajar. Dan channel ini, siaran ini bisa Anda saksikan melalui podcast juga di Spotify. Silakan kalau mungkin lebih nyaman lewat Spotify. Hari ini saya mau membahas sesuatu yang cukup rumit ya. Dan sesuatu ini juga adalah sesuatu masih dalam perdebatan ya. Di dalam Kristen pun masih ada dua pandangan ya. Yaitu seperti sesuai judul kita, yaitu bolehkah orang Kristen bercerai? Oke, ya. Nah, sekarang biasanya yang jadi perdebatan adalah dari Matius 19 ayat 8 ya. Dikatakan demikian, Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian." Nah, ini yang menjadi dasar bahwa mereka berkata bahwa tidak boleh menceraikan istri. Nah, sekarang pandangan saya bagaimana? Ya, pandangan saya boleh menceraikan istri atau suami, ya. Tetapi hanya ada satu alasan yang diizinkan, yaitu zina. Kenapa? Karena di ayat lain juga berkata, kecuali karena zina. Saya tahu sudah mulai banyak perbedaan pendapat. Kita akan kupas satu-satu. Yang pertama masalah konteksnya dulu ya. Konteksnya di dalam Matius 19 ayat 8 tadi dikatakan ini adalah jawaban tentang bolehkah menceraikan istrimu? Jawabannya tidak, karena tetapi sejak semula tidaklah demikian. Oke, kita cek satu-satu. Nah, untuk tahu ini kita harus mundur dulu ke beberapa ayat ke depan, yaitu dari Matius 19 ayat 3 berkata demikian. Bahwa maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Nah, rupanya orang Farisi ini datang, itu misinya adalah untuk mencobai Tuhan Yesus. Jadi bukan untuk bertanya, tapi sebetulnya dia ingin mencobai. Apa yang dia cobai? Di sini dikatakan bahwa apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini ya. Dengan alasan apa saja. Jadi rupanya bukan pertanyaan bolehkah menceraikan istri, bukan. Tapi pertanyaannya bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja. Jadi alasannya itu yang jadi pertanyaan. Kenapa begitu? Karena pada zaman Tuhan Yesus ada dua rabi yang punya pandangan berbeda tentang perceraian. Yaitu satu namanya Rabi Samai dan satu namanya Rabi Hillel. Nah, apa pandangan mereka? Rabi Samai itu mengutip dari mengutip dari Ulangan 24 ayat yang pertama. Ya. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian, jadi ini sudah menikah, ya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, suami ini tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab, ada sebabnya. Kenapa dia nggak suka? Karena sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya. Lalu ia menulis surat cerai dan seterusnya. Artinya, Rabi Samai ini menekankan bahwa boleh menceraikan istri dengan alasan ini. Didapatinya yang tidak senonoh. Apa itu tidak senonoh? Ini berbicara tentang dosa seksual. Ya. Misalnya nih, istrinya suka pakai pakaian seronok, istrinya suka ngodain laki-laki gitu ya. Istrinya suka genit begitulah ya. Nah, ini bisa jadi alasan ya bagi sang suami untuk menceraikan istri. Ya. Karena sekali lagi alasannya adalah tidak senonoh atau misalnya ada kelainan seksual, itu juga diperbolehkan untuk menceraikan istri. Ini Rabi Samai. Tapi Rabi Hillel ini berbeda. Ya. Rabi Hillel ini diambil dari Ulangan 24 ayat yang ketiga.
Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, tidak cinta lagi kepada istrinya, jadi alasan untuk bercerai itu tidak cinta lagi. Nah, kalau tidak cinta lagi itu bisa semua alasan. Ya, saya tidak cinta lagi istri saya karena apa? Karena dia gendut, tidak masalah. Ya. Kenapa saya nggak cinta lagi istri saya? Kenapa? Karena dia sekarang tua. Gitu. Itu boleh. Ya, itulah mengapa Rabbi Hillel sebetulnya dia mengizinkan untuk menceraikan istri dengan alasan apa saja. Dan itu persis seperti apa yang dikutip di Matius 19 ayat 3. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Artinya mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, pengajarannya Nabi Hillel, you setuju nggak? Kurang lebih begitu. Ya, karena ini pengajarannya Rabbi Hillel, yaitu dengan alasan apa saja. Sekarang perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Matius 19 ayat 4. Ya. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Bicara tentang satu daging, itu juga bicara tentang hubungan seksual, karena ini penting, ya. Saya tekankan dulu ya. Jadi bicara satu daging, itu bicara hubungan seksual, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Jadi, ketika ditanya apakah boleh bercerai dengan alasan apa saja, jawaban Tuhan Yesus adalah yaitu tadi. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya. Nah, jawaban ini memancing pertanyaan lain, yaitu ada di ayat ke-7. Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, ya, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Ayat 8, kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian." Jadi, sejak semula tidaklah demikian itu bukan mengacu kepada pertanyaan boleh cerai atau enggak, tapi mengacu kepada pertanyaan kenapa memberi surat cerai. Sebetulnya itu. Jadi, sebetulnya dalam Matius 19 tidak pernah ada pertanyaan tentang boleh bercerai atau tidak. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Pertanyaan yang pertama adalah bicara tentang alasan untuk bercerainya. Bukan masalah bercerainya. Ya, pertanyaan mengenai alasan bercerainya. Yang kedua, pertanyaan mengenai surat cerai. Jadi, tidak ada konteks yang menanyakan tentang boleh bercerai atau tidak. Begitu, ya. Tetapi kenapa ada kata-kata kecuali karena zina? Ini masalahnya, ya. Kenapa ada kata-kata kecuali karena zina? Ya. Karena memang perzinahan ini sesuatu yang menarik, ya. Ada perbedaan mendasar di dalam konsep perzinahan, ya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. "Jauhkanlah dirimu dari percabulan." Percabulan sama dengan perzinahan atau dosa seksual. "Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri." Ya. Jadi ada yang menarik, ya. Yang dosa lain itu dilakukan di luar dirinya, tetapi kalau percabulan tuh dikatakan berdosa terhadap dirinya sendiri, ya. Jadi rupanya percabulan di sini ada sesuatu yang berbeda tentang percabulan dengan dosa-dosa yang lain. Dan sekali lagi, kecuali karena zina ini bukan bicara tentang zina mata, ya. Kadang-kadang kita bilang, oh berarti kalau Tuhan Yesus kan pernah bilang, kalau kita melihat seorang wanita dan kita mengingininya, berarti kita sudah berzina. Wah, ya. Nah,
Ini biasa disebut dengan zina mata, tetapi bukan itu maksud Tuhan. Makanya tadi saya tekankan di dalam ayat yang kelima, Tuhan bilang apa? Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Makanya zina di sini harus berbicara tentang hubungan seksual. Ya. Jadi zina yang membuat perceraian diizinkan atau perceraian diizinkan karena zina, kecuali karena zina, gitu ya. Ini zina yang berhubungan dengan keduanya menjadi satu daging, ya, yaitu hubungan seksual, ya. Jadi kalau zinahnya cuman, ya mohon maaf, ya chatting-chattingan mesra, begitu ya, saling tertarik satu dengan yang lain, nah itu tidak boleh. Ini bukan berarti boleh, atau seperti yang tadi saya bilang, cuman memandang seorang wanita dan mengingininya berarti kita sudah berzina, berarti kita boleh diceraikan. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi ini harus lebih dalam, yaitu keduanya menjadi satu daging, ya. Ini, ya. Tapi kemudian ada juga perbantahan. Perbantahannya adalah, bukankah di Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian. Oke, Tuhan membenci perceraian. Itu berlaku secara umum. Tetapi di dalam firman Tuhan itu ada namanya prinsip khusus dan prinsip umum. Ya, saya kasih contoh. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Ini prinsip umum. Semua orang telah berbuat dosa. Prinsip umum. Ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu 100% manusia. Itu iman Kristen. Ya, iman Kristen, Tuhan Yesus Kristus 100% manusia. Tetapi dia tidak berdosa. Apakah berarti ini bertentangan dengan Roma 3 ayat 23? Tidak. Karena Yesus Kristus itu prinsip khusus. Ya, saya kasih contoh lain, ya. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Jadi manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Apakah ada manusia yang mati lebih dari satu kali? Ada. Itu yang mati suri. Habis mati, bangkit lagi, terus mati lagi. Ya, tapi kita kembali ke Alkitab saja ya. Ya, nggak usah bicara yang di luar Alkitab ya. Di Alkitab banyak kejadian bagaimana ada mujizat orang mati dibangkitkan. Katakanlah Lazarus. Lazarus itu mati. Terus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saya mau tanya, mati lagi nggak? Mati lagi. Berarti Lazarus mati berapa kali? 2 kali. Berarti nggak cocok dengan Ibrani 9 ayat 27. Yang mengatakan bahwa manusia ditetapkan mati hanya satu kali. No, bukan. Mati hanya satu kali itu umum. Tetapi Lazarus itu khusus. Pemuda dari Nain yang dibangkitkan Tuhan Yesus itu juga khusus. Ya, begitu juga ada orang yang nggak pernah mati. Oh ya, ya nggak pernah mati. Ya, bukan Dracula ya, yang makhluk immortal ya, bukan ya. Tetapi ada 2 orang namanya Henok dan Elia. Henok itu terangkat, Elia juga dijemput oleh kereta berapi. Jadi mereka nggak pernah mati, gitu ya. Ya, berarti apakah nggak pas dengan Ibrani 9 ayat 27? Bukan, tapi ini ada yang namanya prinsip umum, ada namanya prinsip khusus. Ya, saya kira jelas. Jadi kalau kita bicara Maleakhi berkata Tuhan membenci perceraian, itu prinsip umum. Tetapi prinsip khususnya kecuali karena zina. Ya, saya harap ini paham. Sekarang yang kedua, ya, kedua bicara begini, bahasa. Ya. Dalam bahasa Yunani itu ada 2 yang berbeda, yaitu porneia dan moikeia. Porneia itu apa? Porneia itu, dan dari kata itu jadi porno ya, pornografi dan sebagainya. Itu porneia. Porneia itu perzinahan yang dilakukan ketika dua-duanya itu tidak terikat pernikahan. Ya. Jadi yang cowok itu juga single, yang cewek juga single, terus melakukan hubungan seks ya atau perzinahan. Dan ini disebut dengan porneia.
Ya, ini menurut beberapa tafsir Alkitab, ya. Sehingga contohnya misalnya orang pacaran yang terlalu jauh, ya, akhirnya sampai melakukan hubungan seks, berarti kan mereka, ya, yang laki nggak punya istri, yang perempuan juga nggak punya suami, ya, tapi mereka berhubungan seksual atau berzina. Nah, ini namanya porneia. Tapi moikeia itu adalah orang yang sudah menikah tapi melakukan hubungan seksual tidak dengan pasangannya, gitu ya. Jadi suami orang sama istri orang, gitulah ya, melakukan perzinahan, itu namanya moikeia, ya. Nah, kalau kita lihat dari Matius 19 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, zina yang pertama itu disebut porneia. Ya, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena porneia, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Zina yang kedua itu moikeia. Ya. Jadi apa maksudnya? Ya. Jadi gini, boleh menceraikan istri karena zina porneia. Karena zina yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Contoh nih, suami istri, tunangan, terus jadi suami istri, malam pertama ketahuan bahwa istrinya itu tidak perawan, contoh. Nah, berarti kan istrinya ini pernah melakukan porneia, ya kan? Ya nggak tahu sama siapa, ya. Tapi istrinya ini pernah melakukan porneia. Nah, suaminya boleh menceraikan istrinya itu. Nah, ini tafsirannya seperti itu karena masalah bahasa. Ya, apakah benar seperti itu? Ya, tapi kalau sudah menikah, ya 5 tahun, 10 tahun, ya nggak boleh menceraikan, gitu ya. Tapi ketika malam pertama ketahuan istrinya atau suaminya itu sudah tidak lagi perawan dan tidak lagi jejaka, boleh bercerai. Ya, itu maksudnya, ya. Ini kalau porneia dan moikeia diterjemahkan atau ditafsirkan seperti yang tadi saya bilang. Porneia adalah perzinahan yang dilakukan di luar pernikahan, moikeia adalah perzinahan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan. Nah, apakah betul seperti itu? Ada beberapa ayat yang juga menulis hal yang kurang lebih seperti itu, ya, yang supaya kita bisa membandingkannya. Contohnya 1 Korintus 5 ayat 1, ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan, porneia. Ini pakainya porneia di antara kamu, dan percabulan itu begitu rupa, dan porneianya begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Hidup dengan istri ayahnya. Berarti pihak perempuan sudah punya suami belum? Sudah. Berarti kan ini perzinahannya dilakukan dalam ikatan pernikahan. Tapi ditulisnya ini porneia. Kalau teori yang tadi saya sampaikan itu tepat, harusnya ditulis moikeia. Dan yang kedua, ya, kita ambil dari Wahyu 2 ayat 20, ya. Saya baca, ya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina, berbuat porneusai. Ya, berbuat zina, berbuat porneusai, dan makan persembahan berhala. Berarti ini dari kata porneia. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya, dari porneias. Pakainya juga porneia. Ya. Ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina, mereka yang berbuat moikewintas. Artinya ini diambil dari moikeia, ya, jadi moikewintas. Nah, berarti tadi yang ayat 20 porneia, ayat 21 porneia, ayat 23 moikeia, ya, kata dasarnya. Padahal ini cerita yang sama. Artinya apa? Ya, porneia dan moikeia itu
sama artinya gitu ya. Bisa dibolak-balik sama aja gitu ya. Maka dari itu sanggahan tadi bahwa hanya boleh menceraikan kalau istrinya didapati tidak perawan waktu malam pertama, ini tidak benar. Ya, tidak benar ya. Oke, sekarang poin ketiga. Poin ketiga lebih mengacu kepada Injil. Yang menarik adalah Injil-Injil itu kita punya 3 Injil yang sinoptik. Sinoptik itu sin itu sama, optik itu melihat. Sinoptik Injil yang melihat dari kacamata yang sama. Yaitu ada 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kisah ini, masalah ini hanya ada ditulis di Matius, Markus, dan Lukas. Dan yang menarik, bicara tentang kecuali karena zina. Ya, kecuali karena zina, itu hanya ada di Matius. Markus dan Lukas tidak menulis kecuali karena zina. Tidak. Ya, tidak bicara itu. Nah, sekarang kita fokus kepada kata-kata kecuali karena zina. Kenapa Matius menulis, Markus dan Lukas tidak? Itu pertanyaannya. Ada yang mengatakan begini, karena Matius harus menyelamatkan nama Yusuf. Siapa itu Yusuf? Yusuf itu ayahnya Tuhan Yesus, ya, ayah manusianya maksudnya ya. Nah, kenapa? Karena di dalam Matius 1 ayat 19, berarti kan yang nulis juga Matius, ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Artinya Yusuf itu ingin menceraikan Bunda Maria. Maka dari itu Matius merasa perlu menambahkan kecuali karena zina, supaya nama Yusuf ini tidak jelek. Oh, berarti Yusuf itu ya bolehlah dia menceraikan Bunda Maria, walaupun masih baru keinginan. Ya, boleh menceraikan Bunda Maria karena memang kecuali karena zina. Makanya Matius menambahkan kecuali karena zina. Nah, kalau dilihat dari teori ini, berarti Tuhan Yesus nggak ngomong. Ya, berarti Tuhan Yesus tidak mengatakan kecuali karena zina. Tidak mengatakan itu, tetapi Matius menambahkan untuk menyelamatkan namanya Yusuf. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, sekarang kita logika. Oke, kita harus paham dulu ya bahwa Alkitab ini ditulis oleh orang manusia. Ya, Matius ditulis oleh Matius, ya, Lukas ditulis oleh Lukas, Markus ditulis oleh Markus. Tapi mereka ini penulis. Hikmat datang daripada Allah, tetapi tidak serta-merta hikmat itu seperti robot gitu ya. Kita jadi seperti robot yang langsung menulis sesuai banget gitu, enggak ya. Tetapi hikmat itu masuk ke kita, makanya ada taste ya, apa sih namanya ya. Ya, ada andil kita di dalam tulisan. Ya, nah sekarang kalau tadi bicara Matius menambahkan, saya malah jadi ini menjelekkan kredibilitas Matius. Ya, saya kasih contoh. Ini kan permasalahannya begini. Matius menambahkan, jadi Tuhan Yesus itu nggak omong, tapi Matius menambahkan tulisan dengan alasan tadi. Markus dan Lukas, karena Tuhan Yesus nggak ngomong, ya mereka nggak tulis. Ya, atau ada kemungkinan kedua, Tuhan Yesus ngomong, tapi Matius menulis, Markus dan Lukas tidak menulis, atau mungkin lupa, ya, tidak menulis. Menurut Anda, yang mana yang lebih masuk akal? Saya kasih contoh sederhana, ya. Kalau kita mendengarkan arahannya atau informasi mengenai COVID ya, yang setiap malam itu ada di TV ya, disampaikan panjang lebar. Setelah itu tentu kita nggak langsung hafal semua ya apa yang diomongin gitu ya. Kemudian ada orang yang tanya, tadi COVID-nya bagaimana nih? Nah, kalau kita nambahin apa yang tidak disampaikan gitu ya, padahal ngomongnya
nggak ada kata-kata tidak boleh keluar rumah, tapi karena kita saking semangatnya, tadi pemerintah ngomong tidak boleh keluar rumah, itu kita tambahin, ya, kita tambahin, ya, itu dengan kita lupa gitu ya, ada satu informasi, tapi kita lupa menyampaikan. Nah, lebih parah yang mana? Kalau buat saya lebih parah ya nambah-nambahin, ya. Kalau lupa masih wajar lah ya. Nambah-nambahin itu repot. Itulah mengapa gosip itu kacau. Kenapa? Karena ditambahin mulu, lama-lama jadi gede ya. Nah, itulah mengapa kalau Matius menambahkan, maka kredibilitas Matius sebagai penulis Injil diragukan. Ya, kok dia nambah-nambahin gitu ya. Ya, ini nggak benar gitu ya. Paham ya maksud saya? Paham ya? Atau mungkin wartawan nambah-nambahin kalimat pasti akan jadi masalah ya, karena ini kredibilitasnya diragukan. Tapi kalau lupa menuliskan ya oke lah ya. Maka dari itu menurut saya Tuhan Yesus omong, tapi Markus dan Lukas tidak tulis. Nah, sekarang kalau memang seperti itu, berarti Markus dan Lukas yang kredibilitasnya diragukan. Nah, kita lihat dulu nih alasannya apa. Kenapa Markus dan Lukas tidak menulis sekarang? Oke, Tuhan Yesus omong, Matius menulis. Selesai, ya kan? Cuman masalahnya Markus sama Lukas kenapa nggak nulis? Alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena hal itu sudah jadi pandangan umum. Jadi tidak perlu ditulis. Saya kasih contoh. Misalnya nih, ya, saya ngomong, tanggal 17 Agustus itu tanggal merah. Karena itu hari libur. Kemudian ada orang lain yang menulis tanggal 17 Agustus tanggal merah. Kenapa tidak ditulis hari libur? Apakah dia salah? Enggak, karena udah ditulis tanggal merah. Semua orang tahu apa artinya tanggal merah. Tanggal merah itu artinya libur, nggak perlu dijelasin lagi. Tahu maksudnya? Itu udah konsumsi publik, itu semua orang sudah tahu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Markus dan Lukas tidak menuliskan kecuali karena zina. Karena pada zaman itu, semua orang tahu bahwa kalau zina boleh bercerai. Seperti yang tadi di depan saya bicara tentang Rabi Samai dan Rabi Hillel, bukankah dua-duanya sama? Samanya apa? Sama-sama kalau berzina itu boleh diceraikan, betul nggak? Samai boleh. Ya, Samai boleh. Rabi satunya pasti boleh. Oh, gara-gara istrinya gendut aja boleh ya, apalagi istrinya berzina, pasti boleh ya. Jadi artinya pada zaman itu semua orang sudah tahu bahwa kalau berzina itu boleh bercerai. Ya, makanya Markus dan Lukas tidak menuliskan itu, gitu ya. Bukan lupa, tapi memang mereka tahu bahwa ya semua orang udah tahu, buat apa saya tulis, ya. Makanya sekali lagi, kalau ini yang kita ambil, maka kredibilitas Matius oke, kredibilitas Markus dan Lukas juga oke. Yang berikutnya biasanya juga dihubungkan dengan, bukankah ini blueprint-nya Allah? Ya, blueprint-nya Allah adalah Allah dan jemaat itu punya hubungan yang dilukiskan oleh Paulus, itu adalah seperti suami dan istri di dalam Efesus, ya. Juga di dalam Yesaya 62 ayat 5 dikatakan bahwa sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Jadi dia itu bicara tentang Tuhan menjadi suami jemaat. Ya, jadi jemaat ini adalah istri. Efesus 5 ayat 31 juga, rahasia ayat 32. Rahasia ini besar, rahasia tentang pernikahan. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Makanya di dalam Efesus juga disampaikan bahwa seorang suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Seorang istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Artinya
Kristus itu seperti suami dan jemaat itu seperti istri. Nah, sehingga mereka berkata bahwa nggak mungkin boleh cerai dan tidak boleh cerai karena di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, bicara tentang perzinahan itu bicara tentang tidak setia. Jika kita tidak setia, jika kita berarti jemaat, berarti istri, ya. Jika istri tidak setia, dia Tuhan, dia suami tetap setia. Ya, ini yang jadi dasar sehingga tidak mungkin boleh bercerai. Ya, karena ayat ini, ya, bahwa kita ini suami istri itu adalah blueprint dari hubungan Tuhan dengan jemaat. Tetapi jangan salah, di dalam Yeremia 3 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel. Jadi Tuhan pernah menceraikan Israel. Ya. Ini ayatnya jelas, ya. Ya, jadi artinya peluang untuk bercerai itu ada, tapi satu-satunya adalah karena berzina, dan zinahnya bukan zina mata, tadi saya sudah bilang, ya, tapi betul-betul bicara tentang menjadi satu daging. Nah, orang juga kadang-kadang berkata bahwa, lah bukankah ada kitab namanya kitab Hosea yang menuliskan bagaimana Hosea ini punya istri pelacur. Bayangin, pelacur, ya. Kemudian setelah jadi istrinya Hosea, bukan tobat, pergi melacur lagi. Tapi sama Tuhan suruh Hosea itu ambil lagi istrinya, melacur lagi, dan seterusnya. Wow, kenapa tidak disuruh diceraikan begitu, ya? Nah, kalau kita lihat dari kasusnya Yeremia dan juga kasusnya Hosea, Hosea juga berbicara tentang hubungan antara Tuhan dan jemaat, ya. Jadi Hosea itu istrinya melacur, kemudian dia disuruh ambil lagi istrinya. Itu seperti Tuhan yang melihat orang Israel melacur, pelacuran atau perzinahan rohani, ya, kalau dengan Allah, yaitu apa? Menduakan Tuhan. Ya, jadi meninggalkan Tuhan, ya, tidak setia dengan Tuhan, itu namanya perzinahan, ya, rohani. Melihat orang Israel menyembah berhala, ya, orang Israel meninggalkan Tuhan. Tuhan tetap mau rangkul lagi bangsa Israel. Gitu. Kemudian Israel melacur lagi, tetap Tuhan mau. Ini gambarannya, yaitu Hosea yang punya istri pelacur, ya, yang melacur lagi. Ini gambaran, ya. Nah, di Yeremia Tuhan menceraikan Israel, tapi di Hosea Tuhan, sekali lagi konsep Hosea ini seperti Tuhan. Di Hosea Tuhan tidak menceraikan Israel, walaupun Israel berzinah lagi. Nah, kesimpulannya sederhana. Berarti boleh diceraikan karena zina, tapi tidak harus diceraikan. Boleh diceraikan, tapi tidak harus diceraikan. Beda loh, ya. Ya, jangan bilang harus, tapi tidak harus diceraikan. Mau tidak bercerai boleh, ya. Bercerai juga boleh kalau urusannya zina, dan zinahnya sekali lagi, zina bicara tentang satu tubuh, ya. Yang berikutnya juga bicara tentang, bukankah orang Kristen itu penuh kasih, harus mengampuni, gitu, ya. Kenapa kok diceraikan, gitu, ya? Ya, bukankah Tuhan suruh mengampuni yang luar biasa, gitu, ya? Bahkan suruh mengampuni musuh, gitu, ya. Nah, mengasihi musuhmu, ya. Nah, ini konsepnya begini, ya. Menceraikan bukan berarti tidak mengampuni. Mengampuni harus. Kalau bicara mengampuni harus. Karena apa? Sebetulnya ketika kita mengampuni, sebetulnya kita tidak memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi kita sedang memberikan sesuatu kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kita akan penuh dengan dendam, kita akan penuh dengan kemarahan, kita akan jadi orang yang menjengkelkan, penuh sakit penyakit, dan nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi begitu kita melepaskan pengampunan, itu hasilnya berbeda, ya. Maka dari itu kalau bicara tentang perselingkuhan atau perzinahan tadi di
antara suami istri, pengampunan harus. Tapi bukan berarti ditaruh di posisi yang sama. Jadi pengampunan itu bukan berarti harus ditaruh di posisi yang sama. Saya kasih contoh aja dah, daripada kita bingung ya. Ada suami istri, suaminya selingkuh, cuman karena alasan ya nggak enak dilihat tetangga, gimana nasib anak-anak dan lain sebagainya, kemudian mereka tidak bercerai. Tetapi tidak ada pengampunan. Bahkan istrinya jadi ikutan bercerai dan istrinya ikutan berselingkuh, dan ketika istrinya ditanya, "Kenapa kamu selingkuh?" "Saya pengen supaya suami saya tahu gimana rasanya diselingkuhin." Waduh ya. Berarti ini si istri ini belum mengampuni suaminya. Ya mungkin suaminya selingkuhnya 10 tahun yang lalu, tapi sampai puluhan tahun masih dibawa dendam itu. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Kalau memang kau mau menempatkan pasanganmu di posisi semula, boleh. Saya kan tadi bilang, nggak harus diceraikan. Boleh. Tapi pengampunan wajib. Ya. Jangan hanya kedok karena ya nggak enak dilihat tetangga, nggak enak dilihat orang. Sehingga engkau tetap bertahan, tetapi tidak ada pengampunan. Itu yang salah. Ya. Tapi kalau memang engkau merasa nggak bisa, jadi posisi dijadikan pasangan hidup, nggak bisa. Ya sudah, nggak masalah. Cerai. Tapi tetap ampuni. Ketemu dengan dia, just say hello. Ya. Jangan terus, wah sepertinya marah sekali, ya, dendam sekali, nggak perlu. Ya. Jadi pengampunan itu harus, tetapi tidak harus diletakkan di posisi yang seharusnya atau posisi mula-mula atau awal. Ya. Oke, saya akan kasih analoginya ya. Misalnya engkau punya anak buah begitu ya, atau punya orang anak buah yang kau percaya, kemudian dia ambil duitmu, dia balik minta ampun, gitu ya, kau ampuni, terus dia ambil duitmu lagi, dia balik minta ampun, kau ampuni. Saya mau bilang itu bukan penuh kasih, bukan mengampuni, tapi on. Nah, maksud saya begini, ya harusnya kalau dia datang lagi minta pekerjaan kepadamu, jangan taruh dia di posisi yang sama dong. Come on. Kalau tadinya dia kasir, ternyata dia ambil duit dagangan. Ketika dia minta ampun, kamu ampuni. Dia minta pekerjaan, kamu kasih pekerjaan. Tapi saran saya, jangan taruh dia di kasir lagi ya. Ya, di mana lah. Tapi intinya kita harus bijak juga ya. Jadi sekali lagi, mengampuni harus, tetapi tidak berarti harus ditaruh di posisi yang semestinya. Saya kasih contoh ya. Ada dua anak daripada Ishak, yaitu Yakub dan Esau. Ya, Yakub dan Esau. Hak kesulungan awalnya milik Esau, hak kesulungan. Ya, tapi kemudian karena Esau memandang rendah hak kesulungan, kemudian Yakub menipu ayahnya, kemudian hak kesulungan itu pindah ke Yakub. Ya. Ketika setelah Ishak memberkati Yakub, ya, datanglah si Esau. Kita tahu ceritanya lah, ada di Kejadian 27, ya. Nah, ketika Esau datang, Esau ya berkata begini ya, menangislah Esau ya, dan meminta kepada ayahnya berkat, tolong aku dikasih berkat juga gitu ya, intinya begitu. Tapi ada kata-kata menangis ya, menangis dengan keras, artinya ada penyesalan di situ ya. Ya oke, kita bisa ambil kesimpulan Esau menyesal gitu ya. Esau menyesal karena dia menyepelekan hak kesulungan ya, makanya hak kesulungan itu dibawa oleh Yakub ya. Kemudian Ishak memberkati juga Esau ya, tetapi berkatnya beda ya. Bahkan dikatakan bahwa engkau akan hidup dari pedangmu, ayat 40 ya, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Saya yakin awalnya Esau ini punya berkat menjadi tuan dari adiknya. Tapi kemudian dibalik, jadi hamba jadi adikmu gitu ya. Jadi
Artinya oke diampuni, tapi posisinya nggak sama lagi, bro. Ya, maaf ya, posisinya nggak bisa disamakan lagi. Ya. Nah, karena itu sekali lagi pandangan saya adalah boleh menceraikan, tetapi karena zina, hanya karena zina. Dan karena zina itu pun bukan zina mata, ya. Hanya pendeta yang tolol yang bilang, ya kalau begitu melihat cewek dan tertarik itu boleh dong diceraikan. Itu teolog oon gitu ya. Ya nggak perlu saya tanggapi ya. Tetapi zina mata itu tidak termasuk. Harus ada persetubuhan, ya. Harus, karena bicara tentang satu daging. Nah, tetapi juga kalau kita mau melihat kondisi kontekstual yang ada, kebanyakan perselingkuhan yang terjadi itu bukan main problem dari sebuah perselingkuhan. Ya. Saya kasih contoh. Ketika suami istri, suaminya selingkuh, kemudian adakan konseling. Ya, kita gali. Ternyata si suami ini di rumah kurang dapat perhatian, gitu ya. Suami di rumah tidak dihargai istri, sehingga dia mendapatkan perhatian dan penghargaan itu dari wanita lain. Maka terjadilah sebuah perselingkuhan. Nah, saya mau tanya, berarti perselingkuhan itu masalah utama atau enggak? Tidak. Masalah utamanya apa? Ya masalah utamanya istri kurang perhatian kepada suami. Suami salah, saya bilang, karena dia selingkuh. Salah itu. Dan salahnya besar, dosanya besar. Pasti itu. Ya. Tetapi bicara perceraian, saya katakan tidak boleh. Ya, kenapa? Karena problem utamanya bukan perzinahan. Itu loh maksud saya. Ya. Problem utamanya bukan perzinahan. Problem utamanya karena kurangnya perhatian dari istri. Tahu maksud saya? Jadi jangan serta-merta ketika suami istri, istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh langsung, wah berarti boleh cerai. Sebentar, ya. Harus memastikan bahwa perselingkuhan itu memang dasarnya adalah perzinahan, bukan karena efek lain. Jadi perselingkuhan itu main problem, bukan efek samping dari masalah yang sebenarnya, ya. Karena itu tidak semudah itu untuk bisa bercerai, ya. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami. Sekali lagi, masih ada perdebatan. Kalau engkau setuju, silahkan. Tidak setuju pun tidak apa-apa. Tetapi biarlah ini menjadi menambah wawasan kita tentang cara pandang Kristiani tentang perceraian. Tuhan memberkati.